Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para siswa-siswi madrasah yang Ustadz banggakan, insyaallah hari ini Ustadz akan jelaskan daripada materi usul fikih kelas 10 yang di bab pertama, yaitu dengan tema konsep dasar usul fikih untuk kelas 10 agama. Bab pertama, kita langsung saja ke pengertian tentang usul fikih. Apa itu usul fikih? Para ulama memberikan pengertian usul fikih sebagai nama dari salah satu disiplin ilmu di bidang syariat. Berikut beberapa definisi usul fikih yang dikemukakan oleh para ulama. Satu, dari Syekh Muhammad Abu Zahra. Beliau mengatakan usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang menggariskan tata cara untuk memperoleh hukum-hukum amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Lalu ada juga dari Syekh Abdul Wahab Khalaf. Beliau mengatakan bahwa usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh pemahaman hukum-hukum syara' amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dan yang ketiga dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau juga mengatakan, mendefinisikan daripada usul fikih dengan artinya adalah dalil-dalil fikih, yaitu kaidah-kaidah yang dijadikan sarana oleh mujtahid untuk memperoleh hukum-hukum syara' amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Next ya, langsung kita ke objek pembahasan usul fikih. Secara umum, para ulama ahli usul fikih membagi objek pembahasan usul fikih ke dalam 4 hal, yaitu yang pertama, pembahasan tentang dalil. Pembahasan tentang dalil meliputi tentang macam-macam dalil, rukun atau syarat dari masing-masing dalil itu, kekuatan dan tingkatan-tingkatannya. Dalil dalam perspektif ilmu usul fikih secara umum dibagi menjadi 2, yaitu dalil istimbati yang berupa nas-nas syara', yaitu seperti Al-Quran dan hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW, dan dalil istidlali. Dalil istidlali itu seperti qiyas ya, dan ijtihad dan lain sebagainya, itu namanya dalil istidlali. Lalu yang kedua, pembahasan tentang hukum. Apa aja sih yang dibahas tentang hukum di dalam usul fikih? Ruang lingkupnya yaitu adalah kajian atau pembahasan tentang hukum dalam ilmu usul fikih itu adalah terkait dengan macam-macam hukum yang secara garis besar dibagi 2, yaitu nanti ada hukum taklifi dan hukum wad'i. Ini akan ada jadi pembahasan khusus di materi-materi selanjutnya. Yang ketiga, pembahasan tentang kaidah. Apa aja yang terdapat di dalam pembahasan tentang kaidah di dalam usul fikih? Pembahasan tentang kaidah ini secara garis besar dikelompokkan menjadi 2, yaitu kaidah-kaidah kebahasaan. Dalam bahasa Arab disebut al-qawaid al-usuliyah al-lugawiyah, atau dalam yang enak, biar enak bacanya, qawaidul usuliyah wal lugawiyah. Dan kaidah-kaidah terkait dengan tujuan umum penetapan hukum yang dalam bahasa Arabnya disebut al-qawaid al-usuliyah al-tashri'iyah. Itu yang dibahas tentang kaidah di dalam usul fikih, yang nanti pembahasannya juga nanti ada di materi-materi selanjutnya. Yang terakhir adalah pembahasan tentang ijtihad. Apa aja ruang lingkup pembahasan di ijtihad dalam usul fikih? Pembahasan tentang ijtihad mencakup macam-macam ijtihad, syarat-syarat menjadi mujtahid atau orang yang boleh melakukan ijtihad, tingkatan-tingkatan mujtahid,
ditinjau dari kacamata ketentuan melakukan ijtihad dan hukum melakukan ijtihad serta metodologi yang benar bagi seorang mujtahid. Dan ini juga akan dibahas nanti ketika di materi-materi selanjutnya. Nah, itulah 4 pembahasan yang terdapat di dalam usul fikih. Lalu kita beralih ke tujuan dan manfaat usul fikih. Tujuan mempelajari usul fikih apa aja? Yang pertama, agar dapat menerapkan kaidah-kaidah atau teori-teori usul terhadap dalil-dalil terperinci untuk menghasilkan hukum-hukum syara' amaliyah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil tersebut. Yang kedua, tujuannya adalah dapat menerapkan kaidah-kaidah pada selain nas, syara' seperti qiyas dan ihtisan, maslahah mursalah, istisab, dan dalil lainnya untuk menghasilkan hukum-hukum yang tidak ada dalil nas syara'nya baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Jadi manfaat ilmu usul fikih itu luar biasa ya, karena nggak semua ada di Quran ataupun tidak semua ada di dalam hadis seperti kejadian-kejadian saat ini. Nah, itu memerlukan daripada kaidah-kaidah usul fikih. Lalu adapun manfaat yang akan diperoleh seseorang ketika mengkaji usul fikih ada 5 aspek sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Wahbah Al-Juhaili dalam kitabnya Usul Fikih Al-Islami sebagai berikut. Yang pertama, manfaat kesejarahan. Kita dapat tahu nih asal muasalnya ini, kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti itu, kenapa hukumnya jadi ini atau kenapa hukumnya jadi itu. Itu namanya manfaat kesejarahan. Lalu manfaat ilmiah dan amaliyah. Kita juga tahu tuh dengan usul fikih kita bisa mencari tahu ya ilmiahnya di mana nih, titik temunya di mana nih gitu. Dan yang harus kita lakuin amaliyahnya seperti apa. Nah, itu ada nanti manfaatnya. Yang ketiga, manfaat dalam ijtihad. Ya, kita bisa melakukan ijtihad enggak sembarangan. Ketika kita punya ilmu usul fikih, kita melakukan ijtihad sesuai dengan kaidah-kaidah yang tadi usul fikih sebutkan. Yang keempat, manfaat dalam perbandingan hukum. Ya, itu juga kita bisa bandingkan hukum-hukum yang A dengan yang B, yang C dengan yang D atau sebaliknya. Ya, itu dengan cara mempelajari atau menguasai ilmu usul fikih. Dan yang kelima tentang manfaat keagamaan. Ya, kita bisa mempraktekkan ya syariat-syariat kita dalam keagamaan ya. Kegiatan-kegiatan ubudiyah kita dalam keagamaan ya sesuai dengan kaidah-kaidah usul fikih. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Jadi ini adalah materi yang Ustadz bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.